Oke, selamat malam petani Walet Indonesia. Ketemu lagi dengan saya Denny William dan anak saya Johnson di gazebo sebuah hotel setelah empat konsultan dari luar negeri ya, yang sebentar lagi akan ketemu lagi dengan saya malam ini untuk membahas salah satu contoh rumah walet yang identik dengan seriti, yang identik dengan dominasi seriti yang lebih banyak. Dan di sini ada petani dari Myanmar ya. Jadi bukan berarti petani Myanmar itu harus buat rumah waletnya di Myanmar. Itu bukan berarti seperti itu ya. Entah dia mau buat di mana. Jadi dari 4 jadi 5 peserta. Dan di sini salah satu petani walet di sini juga inisialnya dengan Mr. View ya, yang saya anggap membantu saya berpartisipasi terhadap pembelajaran ini, di mana kandangnya diperlihatkan sebagai contoh ya, contoh untuk pembagian antara walet dan seriti. Jadi memblok koloni seriti jangan sampai masuk ke dalam, tapi hanya di luar atau sekitaran roping room atau ruang putar ya. Nah, jadi di sini Mr. View juga menanyakan beberapa pertanyaan yang juga didengar dengan petani dari Myanmar. Kita langsung ya dengan Mr. View, dan sebelumnya juga saya ucapkan terima kasih kepada Mr. View. Malam Mbak. Ya, malam. Terima kasih karena Bapak sudah bersedia memberikan tempat kandang waletnya untuk sebagai tempat percontohan bahwasannya Bali itu layak walet. Ya. Dan Bapak memberikan bukti di saat pembelajaran yang saya berikan itu bisa memblok arus populasi seriti yang bisa dipilah dengan walet. Nah, di kandang Bapak ya. Ya, ya. Oke. Pertanyaan Bapak apa Pak ke tadi Pak? Kalau pertanyaan saya untuk gimana cara setting suara di LMB itu Pak? Ya, saya dekat-dekat Pak ya. Ya. Oke. Jadi Bisa diulang Pak? saya bertanya istilahnya gimana idealnya itu tuh untuk setting suara di LMB. Oke. Jadi suara setting di LMB itu Pak, banyak juga Bapak mungkin tahu ya aplikasi dan alat pengukur volume. Ya. Nah, berapa dB nih Pak? Nah, sering dapat pertanyaan juga sebelum melanjutkan jawaban ke Bapak. Sering juga saya dapatkan pertanyaan, Pak ini bagaimana setting suara panggil? Padahal sekian dB Pak sudah saya pakai, sekian dB Pak saya pakai, tapi kok tidak ketemu Pak? Nah itu. Nah jadi kita kalau mengukur atau menentukan suara panggil di volume yang mana, tidak perlu menggunakan aplikasi atau alat pengukur volume. Setel dulu, cari di mana sampai di mana burung terjadinya burung keluar masuk terhadap suara yang didengar, baru alat atau aplikasi itu dinyalakan Pak. Nah, oh ini burung mau di 60 dB, 70 dB, 80 dB. Ya. Nah itu sebenarnya guna aplikasi dan alat-alat pengukur volume. Ya. Udah dapat nih Pak? Ya, Nah tujuannya nanti suatu waktu siapa tahu amplinya rusak atau kesenggol, terputar dengan tidak sengaja. Kemarin tandanya berapa ya? Kita tinggal lihat. Kemarin itu sekian dB, kita kembalikan. Oh dapat. Nah itu sebenarnya gunanya Pak. Oh iya. Nah penyetingan suara itu kita cari sampai burung keluar masuk. Ya. Untuk bagian dalamnya sudah saya bahas beberapa video yang lalu. Untuk mengukur atau setting suara tarik di dalam, buka aja video-video saya yang kemarin. Nah, jadi itu Pak. Ya. Nah, pertanyaan berikutnya Pak. Yang kedua, apakah ideal kalau kita umpamanya terkadang kita kan sangat tertarik dengan suara-suara yang baru yang muncul. Apakah bagus Pak kalau kita umpamanya tiap 2 bulan atau 3 bulan sekali kita mengganti suara panggil itu, karena kan kadang-kadang kita kan ingin tahu, jadi kita ingin supaya
burung itu tuh bertambah banyak. Nah, sedangkan kita merasa itulah suara yang bagus. Nah, itu berpengaruh enggak istilahnya kalau umpamanya 2-3 bulan kita ganti suara yang suara itu yang kita anggap bagus. Oke. Jadi yang Bapak tanyakan ini pengaruh daripada rolling suara ya. Ya. Setiap 2 atau 3 bulan sekali dicoba ganti. Ya. Yang pertama secara kalimat yang Bapak buat, kita coba untuk mengganti. Berarti kan mencoba. Hasilnya kan nggak tahu, Pak. Ya. Oke, kebanyakan petani Indonesia banyak yang tidak memahami hal seperti ini, Pak. Ini contohnya nih, Pak ya. Bocah walet, siluman cilik. Nah, seperti ini saya kasih contoh langsung ke meja ya. Nah, ini bocah walet, siluman cilik, tanazul, 6 kotak emas. Ini contoh nih. Kita coba bocah walet. Wah, ternyata kurang memuaskan. Responnya sedang, kok tidak seperti yang di tempat-tempat yang saya lihat ya. Oke, digunakanlah siluman cilik. Wah, siluman cilik. Ternyata terjadi ledakan besar. Wih, dahsyat. Masih ada 2 suara lagi kan, Pak? Ya. Yang Bapak punya. Ya. Oke. Siapa tahu lebih bagus nih. Ya. Tanazul. Kita pakai. Kan? Ya. Semua petani Indonesia banyak yang berpikiran seperti itu, Pak. Ya. Siapa tahu lebih bagus. Atau hal-hal lain di luar walet. Hal berikut yang belum kita coba, selalu bertaruh dalam hati. Siapa tahu lebih bagus. Kalau di dunia walet, saya sarankan, cobalah berpikir dan berpendapat atau mengambil kesimpulan. Ini udah bagus ledakannya, ini sudah jarang saya lihat. Langsung berpikir, masih ada 2 suara yang belum dicoba. Siapa tahu jelek. Siapa tahu kurang memikat. Ya. Siapa tahu kurang respon. Ya. Yang sudah ada, Ya. udah nyata. Ya. Jalankan, pertahankan. Nah itu, Pak. Jadi dalam dunia walet banyak oknum-oknum yang sebentar, sebulan sekali keluarkan suara, 2 bulan sekali keluarkan suara. Banyak, Pak ya, bukan 1-2. Ya. Nah, Nah itu dah, jadi sebab itu kadang-kadang kan kita tuh kepingin rumah RBW kita tuh kan cepat dimasuki burung. Nah jadi kadang-kadang kita tuh kan berpikiran, oh ini suara lebih baik dari yang kita pasang. ya. Nah itu dah, efek-efeknya itu tuh apakah justru bagus atau sebaliknya. Ya, betul, Pak. Bagus pertanyaan Bapak itu. Sampai detik ini, Pak, banyak pemburu suara. Seperti halnya di grup-grup walet Facebook. Ini Pak ya, agak sedikit intermezzo sedikit. Saya takut dengan Pak Denny juga nih sebenarnya, tapi cuek deh. Saya bagikan, saya buka protek. Kok bangga dulu membongkar protek, sudah tahu itu dikunci, berarti kan tidak boleh dibuka, Pak. Iya. Tapi bangga berhasil membuka, terus kan berbagi dengan cara yang salah. Itu. Makanya saya kasih proteknya protek ringan. Nah, sebenarnya di sini, Pak, untuk sebelum lanjutkan ini intermezzo dulu, Pak ya. Ya. Para pembeber protek ini kan cuma cari bahan, Pak. Karena mereka miskin inspirasi. Miskin cara berpikir yang benar-benar bisa membangun Indonesia. Jadi taunya, oh nih, sementara kita menjaga. Kenapa saya kemarin membagikan suara tapi ganti flash disk? Supaya saya lihat ada usaha petani-petani ini, ada usahanya. Kalau saya mau jual, bisa. Nah, tapi saya pegang komitmen. Nah, oke. Yang Bapak katakan tadi, mengganti suara, jangan dilakukan. Kenapa tidak berpikir, sekali lagi saya tetap sampaikan ke Bapak, kenapa tidak berpikir siapa tahu yang satunya ini lebih jelek. Intinya itu aja. Oh iya ya. Jadi jangan coba ganti suara, Pak. Saya jarang ganti suara. Kecuali tolong garis bawahi, Pak ya. Satu kandang di setting. Wah, sudah bagus nih, Pak.
Contoh siluman cilik, Ya. 1 tahun 9 bulan 3 kilo. Ya. Nah, itu rekor pecah ya. Nah, kenapa suaranya belum diganti? Karena belum ada terjadinya persaingan yang bisa mengancam. Karena kita menganggap semua kandang walet itu bagus. Ya. Jangan kita berpikir kandangnya itu jelek. Kita hanya memandang sisi luar, tapi sisi dalam kita tidak mengerti. Dan siapa yang menangani? Nah, orang pintar atau hanya orang pencari subscriber? Tuh. Nah, jadi kalau ganti suara, kalau teknik saya Pak ya, Ya. setelah terjadinya penambahan rumah walet yang berdekatan, jaraknya antara 20 sampai dengan 300 meter, Ya. yang bisa mempengaruhi. Karena sifat burung ini kan penasaran Pak, setiap rumah walet yang baru on pasti ramai. Ya. Nah kadang-kadang di situ banyak konsultan abal-abal atau anak-anak muda yang sekarang yang coba-coba baru dipercaya beberapa rumah sudah berbicara belum apa-apa aja burungnya masuk. Ya. Nah itu belum apa-apa burungnya masuk. Setelah pasang suara blank. Ya. Nah itu ada titik-titik tertentu Pak yang tidak boleh dilakukan saat pembangunan rumah walet. Oke, nah suara itu sebenarnya tidak berpengaruh untuk pergantian. Oh bagus, hasilnya oh ya sudah bagus. Nah terus perubahan suara ini pengaruhnya bagaimana? Kalau tiba-tiba blank, wah menurun Pak. Karena daya tarik suara pertama itu didasari dengan rutinitas. Rutinitas suara yang sudah dia senangi atau walet senangi dirubah jadi dengan suara yang Baru. kurang begitu menyenangkan buat dia. Nah itu Pak. Jadi kurang bagus jadi diganti. Akhirnya kita kembalikan lagi. Nah kita kembalikan lagi ke suara yang awal. Di situ walet sudah mulai goyang. Nah, jadi untuk suara kalau bisa jangan diganti Pak. Kecuali ada persaingan-persaingan yang bisa mempengaruhi, jaraknya dekat, atau kita lihat bahwa ya, orang ini adalah pemain walet, berarti dia bisa mengetahui cara apa yang bisa mempengaruhi perkembangan rumah walet kita. Oh caranya ini nih. Sama seperti bapak punya rumah walet, kalau rame tetangga bapak yang punya rumah walet tidak akan tinggal diam. Nah di situ. Ya. Oke saya tambahkan lagi Pak, burung hantu Pak ya, ternyata di Bali ini ada burung hantu juga. Nah burung hantu ini jangan dianggap sepele. Untuk jenis alba Ya. ada yang kuat ada yang lemah menurut pembagian predator yang saya bagi Pak ya. Yang lemah ini 1 ekor aja Pak, 1 kali makan. Yang kuat ini 2 ekor. Banyak petani tidak menemuinya. Nah, karena dan juga banyak konsultan juga sih Pak yang tidak mengetahui itu karena tidak pernah melakukan penelitian. Hanya tahunya mengantisipasi tapi tidak menyelidiki. Masih mengganggu, masih berpengaruh atau tidak. Oke. Dari suara itu dengan apa tadi setting kira-kira Bapak sudah jelas apa belum? Ya sudah. Oke. Nah, jadi burung hantu itu Pak sangat berpengaruh. Burung hantu banyak. Oh nggak dekat Pak, karena burung masih sedikit. Begitu burung walet banyak, dia akan datang karena itu sumber pakan, Ya. banyak pakannya. Oke, di sini juga saya tambahkan untuk jatah perbaikan renovasi. Semua musim itu akan didapat di 1 season putaran pertama itu 1 tahun 2 bulan sampai 1 tahun 4 bulan. Nah, kandang bapak yang sudah jadi sebagai percontohan yang kita lihat, jangan lakukan perubahan yang bisa mempersulit burung. Ya. Jadi oke bapak melakukan perubahan, ternyata dari luar lihat banyak nih masuk. 2-3 bulan kemudian, loh banyak yang nambah dari luar. Dihitung pakai teter juga lebih. Kok cuma 3 atau 4 sarang. Nah kita lihat lagi Pak, ada apa di dalamnya? Nggak ada trouble. Kita cek lagi di luarnya. Kebanyakan itu Pak terjadi burung hantu. Saya nggak pernah lihat burung hantu Pak. Pada saat-saat tertentu kita lengah burung hantu ada. Banyak itu terjadi Pak, sampai detik ini pun ada. Ya. Nah setelah dilihat, oh iya Pak burung hantu Pak. Padahal dia cuma berdiri loh Pak, di samping LMB
atau di pucuk rumah monyet. Tapi bisa mempengaruhi burung walet yang mau pulang, ngelihat nggak berani. Akhirnya pergi ke tempat tetangga. Benar atau tidak? Ya, ya. Cek. Tapi petani atau konsultan yang tidak mengerti, wah nggak mungkin Pak, menurut saya. Nah, kalau seorang petani atau konsultan masih berbicara menurut saya nggak pakai kata-kata itu, karena masih menurut, berarti dia tidak melakukan penelitian atau eksperimen atau menyelidiki. Masih menurut. Kalau kita bicara, kita harus ada bukti. Nah, Ya. seperti semut apa segala macam, saya tunjukkan ini begini, nah ini buktinya, karena ada eksperimen, hasil eksperimen itu yang ditunjukkan. Oke, jadi terima kasih juga buat Bapak karena telah membantu juga bersedia memberikan percontohan rumah waletnya untuk pembagian 2 jenis burung yang menghasilkan liur antara seriti dan walet. Dan saya salut Bapak berhasil memblok seriti yang tidak bisa masuk ke ruang walet. Sudah berapa tahun Pak kita sudah sering berkomunikasi nih? Ya udah 8 tahun Pak. 8 tahun Pak ya? Ya. Oke. Jadi petani ini selalu memberikan, selalu mengikuti saran dan ya bukan saran saya aja, masukan-masukan dari konten-konten lain ada juga Pak ya. Ada. Tapi yang masuk logika yang diambil. Ya. 4 bulan, 3 bulan terjadi 400-500 burung. Coba jangan membuat petani itu mimpi ya. Dari 5, sekarang jadi 5 ya, jadinya 4, sekarang jadi 5 konsultan luar yang sebentar lagi saya harus ketemu ini. Itu kaget. Melihat, wow dahsyat ya. It's magic. Malu saya. Bukan Pak. So, what's that? Saya mau bicara Pak. Kalau begitu itu mustahil. Kemustahilan itu dipakai ya. Nah itu loh. Jadi kalau memang itu rumah sudah jadi, jangan digunakan untuk referensi Anda di konten sebagai iklan atau promosi. Jelek-jeleknya saya katakan, kalau kandang itu sudah ada isi, katakan ini dulu kandang bukan tangan saya. Apakah saya ikut campur tangan dengan kandang Bapak? Ya. Tidak ya? Tidak. Nah, tapi arahan-arahan dan referensi yang saya lempar di video-video YouTube ada yang Bapak ambil, Ya. yang sesuai dengan kandang Bapak, Ya. yang tidak sesuai kan tidak diambil. Ya. Nah, itu maksudnya. Nah, jadi nggak sembarang membuat konten. Silakan membuat konten, tapi tolonglah berikan pengetahuan yang jelas dengan pengalaman yang sudah terbukti. Jangan memanfaatkan keadaan-keadaan yang apa ya? Keadaan-keadaan yang bisa membuat Anda itu dikenal, ujung-ujungnya nol besar. Karena apa? Ternyata nah, oke. Sampai di sini dulu, kita ketemu lagi dan terima kasih atas semua para pendukung yang mendukung pembelajaran 4 dan bahkan sekarang 5 ya. 1 tertinggal dan Master View juga mendapatkan arahan-arahan dari saya tambahan bersama dengan dari konsultan dari Myanmar ya. Nah, ini sekarang konsultan ini baru mau belajar, belum apa-apa. Nah, saya anggap dia sebagai konsultan karena kelas yang diikutinya adalah kelas konsultan, bukan petani lagi. Jadi 4, bahkan 5 sekarang. Malaysia, Vietnam, Thailand, Burma. Yang terakhir nyusul di Myanmar. Nah, ya bersyukur juga saya bisa ketemu Master View. Ada 3 lagi petani yang ada di Bali. Mohon maaf saya tidak bisa menghubungi Anda karena kepentingan saya ke Bali ini bukan untuk berkunjung ke petani atau melakukan sesuatu terhadap petani, tapi mengangkat nama Indonesia. Indonesia banyak orang pintar untuk dunia walet, tapi tidak sedikit yang memanfaatkan dunia walet untuk kepentingan. Jadi jadilah contoh, belajarlah ilmu setinggi mungkin, belajarlah mencapai kepintaran dan menuntut ilmu setinggi mungkin sampai ke negeri Cina.
Ya. Nah, di sini saya katakan, belajarlah dan carilah ilmu walet sampai ke Indonesia. Nah, sekarang saya kalau mau sombong bisa seminar antar negara 3 kali men. Pembelajaran 4 konsultan muda, 4 konsultan luar yang sekarang menjadi 5, yang dari dulu selalu ditanyakan hanya isapan jempol karena terhalang dengan COVID, baru bisa terjadi sekarang. Nah, nanti kita akan ke Kupang lagi. Untuk apa? 9 konsultan muda. Tinggal menunggu detik-detik hari pemberangkatan saya dan anak saya ke sana. Jadi 9 konsultan muda plus 2. Jadi ada 2 tambahan yang memulai dari 40% pembelajaran 9 konsultan muda. Oke, saya pamit dulu, Johnson. Oke. Sampai di sini dulu, kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa di Kupang. Tuhan berkati. Simpoa. Terima kasih Bapak atas waktu dan anunya. Dan terima kasih juga Bapak sudah menjamu kita tadi di sana. Semoga usaha Bapak selama 8 tahun ini menjadi hasil Bapak dan cara Bapak itu bagus. Saya salut. Bapak bisa memblok 2 macam burung yang berbeda. Ya. Tuhan berkati. Ya.